Selamat pagi bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ripka Angelina Ginting. Di sini saya akan menjelaskan yaitu masa pemerintahan Hindia Belanda. Yang pertama yaitu adanya kebijakan ekonominya, yang kedua adanya kebijakan politiknya, yang ketiga yaitu adanya perubahan sosial budayanya. Dan ini merupakan adalah biodata saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu lahirnya masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada abad ke-18, di mana VOC ini mengalami kemunduran, sehingga VOC ini dibubarkan pada tahun 1799. Dan semua kekuasaan pemerintahan kini diambil alihkan oleh kerajaan Belanda, sehingga terbentuklah masa pemerintahan Hindia Belanda. Dalam pengambilan penguasaan ini merupakan agar wilayah Indonesia tetap dibawa kendali oleh bangsa Belanda. Dalam situasi Eropa, kini dapat membawa perubahan pada pemerintahan di Belanda. Sehingga pada tahun 1795, di mana tentara Eropa ataupun Prancis kini datang untuk menyerbu bangsa Belanda. Sehingga di mana Pangeran William kini melarikan dirinya ke Inggris. Dan masa pemerintahan Belanda kini dipegang oleh Louis Napoleon. Kemudian, masa pemerintahan Herman Willem dan Les pada tahun 1808 sampai 1811. Di mana setelah dibubarkannya VOC, Lons ini mengangkat Herman Willem dan Les sebagai gubernur di Indonesia pada tahun 1808 sampai 1811. Dan kemudian dan Les pun menjalankan tugas utamanya pada tahun 1808, yaitu dia tetap mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Adapun kebijakan-kebijakan dan Les pada masa pemerintahannya. Yang pertama yaitu di dalam bidang pertahanannya. Adapun kebijakan-kebijakan dalam bidang pertahanan. Yang pertama, menambahkan jumlah prajurit dari 4.000 prajurit kini menjadi 18.000 prajurit. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan prajurit untuk dapat meningkatkan kedisiplinan. Yang ketiga, membangun benteng di beberapa kota dan juga pusat pertahanannya di Bandung. Yang keempat, membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan kurang lebih 1.100 dalam waktu 1 tahun. Yang kelima, membangun kembali armada pertahanan laut di Teluk Jakarta dan juga Surabaya. Yang keenam, membangun pelabuhan armada di ujung kulon, Surabaya, dan Pulau Menari yang bentengnya disebut Lodewijk. Yang kedua, kebijakan dalam bidang keuangan. Adapun kebijakan-kebijakan di dalam bidang keuangan. Yang pertama, mengeluarkan mata uang kertas. Yang kedua, menjual tanah produktif milik rakyat kepada swasta. Yang ketiga, meningkatkan pemasukan uang dengan cara-cara yang sebelumnya. Yang keempat, meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya akan dijual di pasaran Indonesia. Yang kelima, menempuh cara paksa seperti pinjaman uang kepada orang kaya, serta mengambil harta pengadilannya. Yang keenam, dibentuk Dewan Pengawas Keuangan Negara untuk dapat membereskan administrasi keuangan supaya tidak ada penyelewengan. Yang ketiga yaitu di dalam bidang pemerintahan. Adapun kebijakan-kebijakan dalam bidang pemerintahan. Yang pertama yaitu
membentuk sekretariat negara untuk dapat membereskan administrasi bagi negara. Yang kedua, memberlakukan terus perbudakan guna untuk dapat melaksanakan rodi. Yang ketiga, kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional kini diubah menjadi pegawai pemerintahan dan juga digaji. Yang keempat, memindahkan pusat pemerintahan dari Sunda Kelapa ke Welterden. Yang kelima, Pulau Jawa dibagi menjadi 9 wilayah. Yang keenam, membangun kantor-kantor pengadilan. Yang keempat yaitu di dalam bidang sosial. Di dalam bidang sosial ini, ada pun beberapa kebijakan-kebijakan. Yang pertama yaitu membiarkan praktik perbudakan. Yang kedua, mewajibkan rodi bagi rakyat pribumi. Adapun faktor penghambat pemerintahan Danles. Yang pertama yaitu para bupati dan juga penguasa daerah lainnya masih memegang pertahanan dalam perdagangan. Yang kedua, struktur feodal itu kedudukan bupati sangat kuat sehingga setiap tindakan perubahan tidak dapat berjalan tanpa kerjasama dengan mereka. Reaksi masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan Danles. Pemerintahan Danles kini mengalami pertentangan dengan Raja Banten, di mana yang tidak saling mendukung, sehingga Danles pun ditangkap dan dibuang ke Ambon. Mangkim Bumi ini juga dianggap sebagai penghalang suatu rencana Danles, kemudian dibunuh dan mayatnya pun dibuang ke laut. Dari pertentangan pun ini terjadi dengan Mataram, Yogyakarta, di mana mereka tetap menggunakan politik defense its emperor, seperti yang dilakukan oleh VOC pada Sultan Hamengkubuwono kini pun dipecat dan kemudian digantikan oleh Sultan Sepuh. Pada daerah Yogyakarta kini diperkecilkan dalam upaya untuk dapat mengumpulkan uang, di mana Danles ini menjual tanah-tanah praktikuler kepada orang Belanda, Tionghoa dan juga Arab. Akibatnya, sehingga menyebabkan para pemilik tanah kini dapat menghisap tenaga rakyat karena memiliki hak istimewanya. Akhir dari pemerintahan Danles ini yaitu kejatuhannya Danles dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sikapnya yang otoriter terhadap raja-raja Banten, Yogyakarta, Cirebon, sehingga menimbulkan pertentangan dan juga perlawanan. Yang kedua, menyelewengkan dalam kasus penjualan tanah kepada pihak swasta dan juga manipulasikan penjualan Istana Bogor. Yang ketiga, keburukan dalam sistem administrasi pemerintahan. Yang keempat, adanya kritikan dari para pejabat Belanda. Pemerintahan Danles kini membiarkan terus praktik perbudakan serta hubungan dengan raja-raja di Jawa yang sangat buruk, sehingga menimbulkan perlawanan pada tahun 1811. Kini Danles dipulangkan ke Eropa dan kemudian digantikan oleh Gubernur Jenderal Jansen yang semulanya ia bertugas di Tanjung Harapan ataupun Afrika Selatan. Masa pergantian pemerintahan dari Danles ke Jan Willem Jansen. Latar belakang pergantian gubernur ini adalah karena sifat kewenang-wenangannya Danles
di masa pemerintahan Jan Lesch pun banyak menimbulkan kritik baik di dalam dan juga di luar, sehingga Jan Lesch pun kembali ke Belanda. Masa pemerintahan Janssens pada tahun 1811, di mana Gubernur Janssens ternyata tidak mampu menahan serangan dari musuh, sehingga Janssens pun akhirnya menyerah. Akhir dari penjajahan Belanda sama Prancis ini ditandain dengan kapitulasi Tuntang yang isinya sebagai berikut. Yang pertama, di mana seluruh Jawa dan sekitarnya kini diserahkan kepada Inggris. Yang kedua, semua tentara Belanda kini menjadi tawanan Inggris. Yang ketiga, semua pegawai Belanda yang mau bekerja sama dengan Inggris dapat memegang jabatannya pada seterusnya. Yang keempat, semua hutang pemerintahan Belanda yang dulu sudah tidak merupakan tanggung jawab dari Inggris. Adapun kebijakan-kebijakan dalam politik. Yang pertama yaitu politik defense et imper ataupun pecah belah. Politik ini adalah politik memecah belah yang menaklukkan yang diterapkan oleh Belanda, di mana politik ini dilakukan VOC dengan cara mendukung salah satu dari pihak yang bertikai, diantaranya kerajaan di Indonesia, di mana VOC akan membantu pihak ini. Sebagai gantinya, VOC akan mendapatkan wilayah kekuasaan dan juga monopoli perdagangannya. Yang kedua, politik dalam tanam paksa. Tanam paksa ataupun dalam bahasa Belanda disebut dengan Kulturdirstel adalah sistem yang diterapkan penjajahan Belanda agar dapat mendapatkan penghasilan sebesar-besarnya dari wilayah jajahannya Hindia Belanda. Pada sistem ini, di mana 20% ataupun 1/5 dari tanah pertanian kini dipaksa digunakan untuk menanam tanaman untuk dapat diekspor. Dan juga di mana petani dipaksakan untuk bekerja di perkebunan milik Belanda selama 60 hari. Dan hasil tanaman ini juga harus diserahkan kepada pemerintahan Belanda. Yang ketiga, politik liberal. Politik liberal dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang Agraria pada tahun 1870, di mana sebuah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1870. Di masa Menteri Kolonial Belanda, Engelbert de Welz, dalam Undang-Undang Agraria ini, di mana penguasa swasta dapat menyewa tanah milik pemerintahan selama 75 tahun untuk dimanfaatkan seperti untuk perkebunan. Dengan demikian, perkebunan di Indonesia tidak lagi menjadi monopoli pemerintahan Belanda, namun dilakukan sebagai liberalisasi sehingga di mana pemilik modal swasta dapat membuka perkebunannya kembali. Yang keempat yaitu politik etis ataupun balas budi. Politik etis ini adalah suatu kebijakan Belanda yang dilakukan sebagai dampak dari sistem tanam paksa, di mana penduduk asli Indonesia harus menderita karena harus bekerja dengan gaji yang sangat kecil. Dan kemudian kondisi berat dalam sistem paksa ini, di mana Belanda tetap memperolehkan keuntungan.
Politik etis ini juga dapat mendorongkan desakan di setiap kelompokan liberal di Belanda pada akhir abad ke-19 Masehi, seperti Konrad Theodore van Deventer, di mana pemerintahan Belanda menjalankan politik etis ataupun politik balas budi ini dalam 3 kebijakan yang disebut dengan Trias van Deventer, yaitu irigasi, edukasi, dan juga migrasi. Adapun kebijakan-kebijakan ekonominya, di mana sudah kita ketahui dalam kebijakan ekonomi adalah merupakan sistem tanam paksa yang merupakan suatu peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Johannes van den Bosch pada tahun 1830. Pada tahun 1830. Tanam paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Johannes van den Bosch pada tahun 1830, yang dimana mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya 20% untuk dapat menanamkan komoditas ekspor, khususnya seperti kopi, tebu, teh, dan juga tarum ataupun nila. Kemudian di mana hasil tanaman ini akan dijualkan ke pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan, dan juga hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial ini. Seperti sudah kita ketahui, di mana penduduk desa yang tidak memiliki tanah juga harus bekerja selama 75 hari. Dalam setahun hanya mendapatkan 20% pada kebun-kebun milik pemerintahan yang kini menjadi semacam pajak. Tanam paksa ini adalah era paling eksploitatif dalam praktik ekonomi Hindia Belanda. Sistem tanam paksa ini jauh lebih keras dan juga kejam dibanding dengan sistem monopoli Pioche, karena ada sasaran pemasukan penerimaan negara yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah, di mana petani pada zaman VOC ini diwajibkan menjual komoditas tentu pada Pioche, dan juga harus menanam tanaman tersebut dan juga sekaligus menjualnya dengan harga yang ditetapkan kepada pemerintahan. Aset tanam paksa ini yang memberikan sumbangan besar bagi modal pada zaman keemasan kolonialis liberal India Belanda pada tahun 1835 sampai 1940. Adapun akibat dari sistem yang memakmurkan dan juga mensejahterakan negeri Belanda ini, Van den Bosch selaku penggagas dianugerahi gelar Graaf oleh Raja Belanda pada tanggal 25 Desember 1839. Adapun perubahan sosial budaya. Yang pertama yaitu perubahan dalam bidang sosial. Yang kedua, perubahan dalam bidang budaya. Yang ketiga, pengaruhnya Western. Dan keempat yaitu perubahan persepsi masyarakat terhadap budaya sendiri. Baiklah,